mukmin kaya lebih baik. Jadi kalau kita perpanjang judul ini, mukmin kaya lebih baik daripada mukmin miskin. Kita prihatin bahwa sebagian besar penduduk Indonesia itu mengakui diri mereka sebagai beragama Islam. Tapi sebagian besar dari mereka berekonomi lemah. Sehingga banyak orang menganggap bahwa Islamlah yang menyebabkan mereka menjadi atau tetap dalam keadaan miskin. Padahal Islam itu justru mendorong pemeluknya untuk berusaha menjadi kaya. Sebagaimana bisa kita fahami dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang mukmin yang bertakwa dan kaya bisa melakukan berbagai kegiatan yang bernilai ibadah dan bernilai tinggi untuk kehidupan bermasyarakat yang tidak bisa dilakukan oleh orang mukmin yang bertakwa tapi miskin. Jadi kita membandingnya dua orang mukmin yang sama-sama bertakwa. Dari segi ketakwaan dan keimanan mereka nilainya sama. Lalu kita banding yang satu kaya dan yang satu miskin. Mana lebih bagus? Yang kaya lebih bagus. Jadi ini menepis anggapan bahwa orang Islam yang tampil sederhana karena memang tidak ada kekayaan yang dimiliki, itu lebih baik daripada orang yang kaya raya. Orang-orang yang beranggapan semacam itu biasanya lebih suka mengikuti tasawuf. Tapi pemahamannya tentang tasawuf kurang pas. Sebenarnya, kalaupun kita mengikuti tasawuf dan kita mengikuti ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik, maka orang yang menjalani tasawuf tadi akan cenderung kaya. Akan cenderung kaya. Tidak usah mencari kekayaan dengan sengaja, aku ingin kaya. Tapi insya Allah otomatis akan menjadi kaya. Saya bilang otomatis karena kekayaan itu adalah produk samping. Kekayaan itu adalah produk samping dari ketakwaan. Jadi, kalau orang itu takwa, insya Allah dia tidak akan miskin. Nah, kalau saya mengatakan insya Allah pasti kaya, kayaknya saya ini mendahului Allah. Tapi insya Allah tidak akan miskin. Kecenderungannya lebih besar kaya. Ya. Jadi kalau kita itu, di antara kita ini ada yang miskin, coba introspeksi. Apa yang salah dari saya dalam ketakwaan? Jadi ngeceknya dalam ketakwaan, apa yang salah? Kalau orang itu takwanya benar, insya Allah dia tidak akan miskin. Kalaupun dia itu tidak mempunyai harta banyak karena tugas dia membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, paling tidak itu dia tidak akan miskin, tidak akan kesulitan mendapatkan konsumsi sehari-hari. Ya. Misalnya ada orang yang dalam satu harian ya, setiap hari itu tidak pernah bekerja, kerjaannya hanya ngurusi pesantren saja, ngajar santri, santrinya tidak bayar. Ya. Santrinya tidak bayar sama sekali, bahkan gurunya ini suka memberi makan. Itu insya Allah tidak akan miskin. Ya. Ya, salah satu contoh itu pesantrennya Ustadzah Hamidah di Semarang. Ya, itu gurunya itu tidak sempat melakukan apapun untuk cari duit, nah, tapi tidak miskin. Ya. Ini saya mengambil contoh. Jadi kalau kita itu betul-betul bertakwa, insya Allah tidak akan miskin. Nah, kalau kita itu mempunyai kesempatan untuk bekerja, tentu bukannya tidak miskin, tapi insya Allah kaya. Ya. Jadi saya ulang bahwa orang mukmin yang bertakwa dan kaya itu lebih baik daripada orang mukmin yang bertakwa yang miskin. Karena apa? Orang yang kaya itu bisa melakukan berbagai kegiatan yang bernilai ibadah
yang tidak bisa dilakukan oleh orang mukmin yang bertakwa tapi miskin. Jadi dari situ saja itu sudah bisa dibaca, bisa diambil kesimpulan orang mukmin kaya itu bisa melakukan kegiatan yang bernilai ibadah lebih banyak dibanding dengan orang mukmin yang miskin. Banyak kegiatan ibadah yang bisa dilakukan oleh orang miskin dan bisa dilakukan oleh orang kaya. Tapi ada beberapa ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh orang kaya saja, yang miskin tidak bisa. Ya. Jadi dengan demikian maka kita bisa mengatakan bahwa sabda Nabi misalnya bahwa ayat Al-Quran dan hadis itu banyak yang mendukung kita untuk menjadi orang kaya. Ya. Coba kita perhatikan salah satu hadis yang panjang. Saya kutip di sini hanya sepotong saja. Tapi ceritanya begini. Ada beberapa orang yang fakir, yang miskin di kalangan muhajirin. Muhajirin itu adalah para sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah. Ada beberapa di antara mereka itu miskin. Miskinnya itu logis, ya, rasional. Karena apa? Mereka meninggalkan Makkah, hartanya ditinggal di sana, rumahnya ditinggal di sana, bisnisnya pun ditinggal. Lalu mereka pindah ke Madinah, dan mereka tidak punya rumah, mereka tidak punya pekerjaan, dan mereka punya semangat ingin mendampingi Rasulullah SAW. Karena semangatnya ingin selalu mendampingi Rasulullah, mereka tidak sempat bergeser. Karena Rasulullah itu rumahnya itu nempel di masjid yang sekarang ini menjadi kuburan beliau yang ada di dalam Masjid Nabawi Madinah. Maka orang-orang muhajirin ini banyak yang tidurnya di masjid. Dulu saya kira jumlahnya tidak banyak. Ternyata mereka itu bisa sampai 300 sampai 400 orang. Banyak sekali. Kita bayangkan, masjid-masjid kita saja di Jakarta ini yang besar itu paling jamaahnya berapa orang. Ketika Jumat saja itu masjid itu penuh. Tapi ketika sholat-sholat biasa setiap hari itu tidak sampai 100. Ini orang yang nginep dan tinggal di sana sampai 300 atau 400 orang. Karena mereka satu miskin, kedua mereka ingin menjadi orang-orang yang pertama mendengar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi mereka berharap begitu Nabi mendapatkan wahyu, terus Nabi itu mengemukakan, memberitahukan kepada para sahabat, mereka yang pertama menerima wahyu itu. Maka orang-orang yang di dalam masjid ini yang disebut ahli sufah, tempatnya itu disebut sufah. Ya. Mereka kalau ada waktu keluar dari masjid untuk ngajari orang-orang kampung, ya, untuk ngajari tentang agama atau wahyu-wahyu yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan karena mereka itu ilmunya banyak, maka di periode akhir dari kehidupan Rasulullah SAW, jumlah mereka tinggal sedikit saja, hanya puluhan, karena mereka tersebar di berbagai daerah untuk mengajar. Coba, kalau tidak ada orang-orang semacam itu, mungkin pengetahuan kita tentang Islam itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Kalau kita malas, lebih terbatas lagi. Kita rajin saja. Kalau tidak ada bantuan yang semacam itu di generasi para sahabat, ya kita akan miskin ilmu agama terutama. Ya. Nah mereka itu menghampiri Rasulullah SAW sambil mengeluh. Mengeluhnya itu mengatakan demikian, kurang lebih orang-orang kaya telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi. Jadi ini seperti berita saja kepada Nabi, tapi menyatakannya dengan sedih. Ya, orang-orang kaya
telah memborong derajat-derajat ketinggian dan kenikmatan yang abadi. Lalu Rasulullah bertanya, maksud kalian? Lalu mereka menjawab, orang-orang kaya sholat sebagaimana kami sholat. Dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun, mereka bersedekah dan kami tidak bisa melakukannya. Mereka bisa membebaskan tawanan dengan menebus, bisa memerdekakan budak, tapi kami tidak bisa melakukannya itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang karenanya kalian bisa menyusul orang-orang yang mendahului kebaikan kalian. Orang-orang yang sudah berangkat duluan dengan banyak kebaikan, kalian melakukan apa yang akan saya sampaikan ini, derajat kalian bisa mengejar. Dan tidak seorang pun lebih utama daripada kalian selain yang berbuat seperti yang kalian lakukan. Nah, ini ada kata kunci lagi. Tidak seorang pun lebih utama daripada kalian jika mereka tidak melakukan hal yang sama dari kalian. Lalu mereka menjawab, baiklah Rasulullah, kami mau mendapatkan arahan. Lalu beliau bersabda, kalian bertasbih, bertakbir, dan bertahmid setiap habis sholat sebanyak 33 kali. Sederhana sekali. Jadi baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Setiap habis sholat. Maka dengan sabda Nabi tadi, kalau kita melakukan itu, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Pahalanya besar. Mereka senang. Lalu mereka praktekkan itu. Kemudian beberapa hari kemudian mereka kembali lagi menghadap Rasulullah SAW. Mengeluh lagi. Sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mithlah. Nah, ini saya cantumkan di slide ya. Saudara-saudara kami mendengar apa yang kami lakukan ini. Ya, mereka yang kaya-kaya itu tahu, begitu tahu bahwa kami melakukan ini dan ini pahalanya besar, mereka lakukan itu. Jadi karena mereka melakukan yang sama dengan kami, mereka dari segi itu saja sudah satu level dengan kami. Tapi mereka masih bisa menggunakan hartanya untuk mendapatkan pahala yang besar juga. Lalu sabda Nabi, ini kata kunci juga, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Rasulullah menyebutnya karunia atau fadlullah. Fadl itu artinya kelebihan. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Kalau dikatakan orang yang dikehendaki oleh Allah, Allah itu menghendaki segala sesuatu itu tidak secara arbitrary, tidak secara acak. Ada kriteria-kriteria, oh orang ini layak menjadi kaya, orang ini layak menjadi miskin. Jadi orang yang diberi karunia oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah dengan dijadikan orang kaya, ada kriterianya. Dan orang yang memilih miskin, itu juga ada kriterianya. Mohon maaf saya mengatakan memilih, karena kita kaya atau miskin itu sebenarnya pilihan kita. Kemudian jadi kaya atau tidak, itu Allah yang menentukan. Tapi ketika Allah menentukan, itu tidak asal, tetapi ada kriteria. Yang paling gampang misalnya begini, 2 orang berdagang, yang satu jujur, yang satu curang. Yang jujur itulah yang berbakat kaya, yang curang tidak berbakat kaya. Jadi kalau orang berdagang kok curang, dia berarti memilih menjadi miskin.
dia memilih menjadi miskin. Apalagi kalau dia curang, dia suka mengingkari janji, tidak disiplin, dan tidak ramah. Itu dia berarti memilih untuk menjadi orang miskin. Tapi kalau orang itu rajin, jujur, menepati janji, disiplin, dan sebagainya, itu berarti orang itu memilih menjadi kaya. Nah, ini dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau itu umur 25 tahun sebelum jadi Nabi, beliau ingin berdagang. Ingin berdagang karena orang-orang Makkah memang umumnya itu pedagang. Makkah tanahnya tandus, tidak bisa berkebun, tidak bisa bersawah. Oleh karena itu cara yang bagus adalah dagang. Dagang itu menarik karena Makkah adalah tempat berkumpulnya orang untuk melakukan haji dan umroh. Nah, kalau orang-orang pada datang ke situ untuk haji dan umroh, maka setiap hari selalu ada pendatang. Pendatang itu butuh penginapan, mereka butuh makan dan minum, mereka butuh oleh-oleh dan sebagainya. Nah, oleh karena itu Makkah adalah pasar yang menarik sekali. Sampai sekarang harga tanah di sekitar Masjidil Haram per meternya itu jauh lebih mahal dibanding tanah di Manhattan, New York. Manhattan itu kan daerah bisnis. Coba deh sampai di tempat yang paling rame di Manhattan, yaitu yang di ujung Semenanjung, yang dulu ada World Trade Center-nya, 2 gedung kembar itu yang ditabrak pesawat terbang. Nah itu di situ kan tempat yang paling mahal dari Manhattan. Itu harga tanahnya masih kalah mahal dibanding dengan tanah di sekitar Masjidil Haram. Karena itu kalau zaman itu sudah ada kecenderungan orang berbisnis yang bisa masuk akal lah gitu. Nah, orang-orang sana itu zaman itu sudah suka berdagang. Dagangnya itu mereka ekspor impor, tapi dijalani sendiri. Mau import itu barang-barang yang dari arah selatan dan timur itu termasuk Cina, Sutra begitu, itu mereka perginya ke Yaman. Yaman itu titik temu antara pedagang dari timur ke barat. Nanti kalau musim panas, mereka pergi ke Syam. Syam itu daerah yang sekarang meliputi Yordania, Syria, Israel, Palestina. Nah, itu termasuk daerah situ. Nah, itu barang-barang yang dari barat, yang dari Eropa. Nah, Rasulullah itu begitu berdagang, langsung dia mendapatkan keuntungan yang besar. Karena apa? Karena dengan ketakwaan. Karena dengan ketakwaan. Di samping memang ada semacam bantuan dari Allah karena mempersiapkan beliau untuk menjadi nabi. Dan beliau menjadi nabi bukan nabi yang miskin. Dia menjadi nabi yang kaya. Dan semua nabi itu kaya. Karena apa? Mereka tidak boleh menerima imbalan dari kegiatan dakwahnya. Dilarang. Ya. Jadi kalaupun ditawari, dikasih, mereka tidak akan menerima. Nah, berarti mereka mandiri. Nah, itu semua nabi itu mandiri. Dan Nabi Muhammad itu kaya raya. Nah, dialog antara Rasulullah dengan para muhajirin tadi itu menunjukkan bahwa Allah memberi keutamaan kepada orang-orang kaya atas orang-orang miskin. Yang dua-duanya sama-sama beriman dan bertakwa. Berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis, banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kaya dibanding dengan orang-orang miskin. Misalnya, seorang muslim kaya itu berarti dia kuat secara ekonomi. Sedangkan orang yang miskin itu lemah secara ekonomi. Kenapa orang-orang Islam di Indonesia ini bisa menjadi permainan oleh orang-orang kaya dari secara politik? Ya, karena ya orang-orang miskin itu diiming-imingi sembako saja sudah takluk, gitu, sudah nurut. Itu
berarti jiwa mereka lemah. Tapi kalau kaya, mereka bisa menolak. Nah, akan bagus kalau miskin tetapi dia bisa menolak tawaran-tawaran semacam itu. Ya. Nah, Rasulullah menyatakan bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah dibanding orang Muslim yang lemah. Ya. Rasulullah menyebut pakai istilah kuat. Nah, kuat ini kuat di berbagai bidang. Secara fisik ototnya kuat, ya, sehat, dan secara ekonomi itu kaya. Secara kecerdasan mereka itu pandai. Rasulullah menyebutnya al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus dan lebih disukai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun demikian, orang mukmin yang lemah pun juga baik. Ya. Jadi masing-masing punya kebaikan. Kalau tadi Pak Mu'alif menyebut bahwa orang kaya itu proses hisabnya itu lebih lama dibanding dengan orang miskin. Iya memang, karena urusan dia itu banyak. Ya. Utang piutang sudah dibayar apa belum? Terus ketika berdagang ada kecurangan atau tidak? Itu karena jumlahnya banyak, maka orang solih yang kaya itu kalah duluan dibanding dengan orang solih yang miskin dalam hal masuk surga. Bedanya itu setengah hari, tapi setengah harinya di sana itu satu hari kan bisa sama dengan 1000 tahun. Jadi ada perbedaan antara orang miskin takwa yang masuk surga lebih duluan, nanti setengah hari kemudian baru orang yang kaya itu bisa menyelesaikan urusannya lalu masuk surga. Tapi apakah orang yang masuk duluan itu posisinya lebih baik dibanding dengan orang yang masuk belakangan? Belum tentu. Masuknya duluan, tapi dia di tempat yang misalnya derajatnya di bawah. Ya. Nah, orang yang masuk belakangan itu kalau dia VVIP, ya datang belakangan tapi posisinya bagus. Ya. Dan seterusnya ini mengenai bagaimana cara orang menjadi kuat. Dulu sudah pernah kita bahas dan kita kutip hadis ini antara lain. Kalau kita ingin menjadi orang yang kuat, kita harus menyukai atau mencintai hal-hal yang berguna. Ini penting. Orang yang mencintai hal-hal yang berguna itu kebalikannya kan tidak suka hal-hal yang tidak berguna. Maka dia kalau melakukan kegiatan yang berguna saja yang dia lakukan. Yang tidak ada gunanya, nggak usah. Kegiatan yang memberikan keuntungan dilakukan. Kegiatan yang tidak ada keuntungannya, apalagi rugi, tinggal. Terus pertolongan minta kepada Allah. Kalau minta tolong kepada Allah itu artinya kita memanfaatkan sunnatullah. Cara Allah memberi. Misalnya bagaimana Allah itu memberi rezeki kepada orang. Oh, dia harus berdagang. Dia bisa berdagang, dia bisa bertani, bisa membudidaya ternak misalnya. Nah, itu cara Allah memberi rezeki. Ambil cara itu. Itu namanya minta tolong kepada Allah. Wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Terus kalau ada suatu kesulitan yang dihadapi, jangan menyesal. Jangan menyesal lalu, wah seandainya aku lakukan itu, maka aku nasibku tidak seperti ini. Nggak ada penyesalan. Karena what is done is done. Ya. Bygone is bygone. Apa yang sudah kita lakukan sudah terjadi. Ya. Keadaan sekarang itu sudah terjadi. Kita nggak bisa mengandai-andai seandainya dulu begini begitu dan nggak usah. Yang penting ke depannya bagaimana. Jadi untuk menyusun strategi ke depan mesti kita terima dulu kondisi sekarang. Oke, posisiku sekarang seperti ini. Posisiku sekarang misalnya miskin, tapi aku kepengen menjadi orang kaya. Caranya gimana? Oh, butuh modal. Tapi aku nggak punya modal. Aku punya teman.
beberapa teman yang mempunyai kekayaan tapi hartanya nganggur, nongkrong di bank. Daripada nongkrong di bank, aku tawari, aku yang jalani. Tapi kan teman, meskipun teman kalau mengetahui bahwa kita itu tidak jujur, kita menawarkan, mau nggak kita bikin bisnis ini, aku aja yang jalanin, tapi pakai modalmu. Nah, kalau dia tahu kalau kita orang yang curang, nggak mungkin dia mau. Ya. Dia akan ketipu. Tapi kalau tahu bahwa kita ini orang yang jujur, wah, dengan senang hati. Oke, kurang berapa? Tambahin lagi. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu umur 25 begitu. Beliau tidak punya modal yang besar. Ya. Dia sudah punya modal. Ya. Rasulullah sudah punya modal, tapi tidak banyak. Kemudian ada seorang pedagang yang orang kaya yang tidak bisa pergi sendiri, Ibu Khadijah. Dia punya harta banyak, dia tawarkan kepada Nabi. Bukan Nabi yang minta, tapi Ibu Khadijah yang menawarkan, mau nggak kamu menjalankan modalku? Kamu jalanin, nanti bagi hasil. Bagi hasil itu namanya mudharabah. Jalani Rasulullah. Keuntungannya besar sekali. Ya, yang punya modal senang, yang jalanin juga senang. Ya. Jadi jangan menyesal yang lalu. Oke, posisiku sekarang miskin. Aku kepingin berbisnis tapi tidak punya modal. Atau aku punya modal tapi tidak punya keterampilan. Oke, diakui aja bahwa saya ini sekarang tidak terampil. Kalau kita mau mengakui bahwa sekarang tidak terampil, konsekuensinya kita mesti bersedia latihan. Tahu kalau dirinya tidak terampil, nggak mau latihan, ya itu konyol dia. Ya. Jadi itu maksudnya terima apa yang kita alami sekarang ini, karena itu sudah terjadi dan itu adalah ketentuan dari Allah. Kemudian kita berangkat maju mulai dari titik yang ada sekarang ini. Misalnya lagi, kelebihan orang kaya. Hanya orang-orang kaya, termasuk dalam konteks Indonesia, yang memiliki kemampuan untuk menunaikan haji di tanah suci. Karena biayanya yang sangat mahal. Ya. Saya ambil contoh di Indonesia, karena apa? Tentu bagi orang-orang yang tinggalnya di daerah Iran, Irak, mereka tidak punya uang banyak, mereka yang fisiknya kuat bisa pergi haji dengan jalan kaki. Ya, itu atau naik kendaraan umum. Sekarang ini naik kendaraan umum gampang. Kalau zaman dulu ada banyak yang jalan kaki. Ya, itu kalau orang Indonesia hanya orang kaya yang bisa berangkat karena biayanya memang mahal. Oleh karena itu Allah menganjurkan kita, memerintahkan kita pergi haji yang mampu saja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia berhutang kepada Allah, berhutang untuk melaksanakan haji, yaitu orang yang mempunyai kemampuan tetapi tidak mau jalan. Itu dianggap oleh Allah sebagai hutang. Ya. Kata hutang itu di sini secara tata bahasa untuk Allah digunakan kata li, kata depan li, lillahi, dan untuk manusia digunakan kata depan ala, atas. Li itu menguntungkan, ala itu beban. Berarti ada keuntungan dari Allah yang menjadi beban manusia. Nah, gampangnya, manusia punya hutang kepada Allah untuk melaksanakan haji kalau dia mempunyai kemampuan. Nah, haji itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya. Maka orang kaya itu lebih baik daripada orang miskin. Misalnya lagi, orang-orang kaya yang beriman dan bertakwa pasti menyisihkan sebagian dari hartanya untuk menunaikan zakat. Kalau ada orang kaya tapi tidak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk zakat, itu berarti bukan orang yang bertakwa. Bahkan mungkin imannya juga hilang. Ya. Orang yang beriman dan bertakwa pasti bayar zakat. Nah, zakat itu diberikan oleh orang yang kaya kepada orang yang miskin atau fakir. Orang yang memberi itu tangannya di atas, orang yang menerima di bawah. Dari body language saja, bahasa tubuh, yang memberi di atas, yang menerima di bawah. Ini kan berarti derajatnya lebih tinggi yang di atas. Itu dari body language. Ya.
Terus dari segi mental juga begitu. Orang yang memberi itu lebih utama. Itu Rasulullah memakai istilah itu. Ya. Al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang ada di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini kiasan, artinya orang yang memberi lebih utama, lebih baik daripada orang yang menerima. Wabda biman ta'ul. Kalau kamu bersedekah, mulailah dengan orang-orang yang di bawah tanggunganmu. Jadi memberi makan kepada istri dan anak itu sedekah. Sedekah yang nilainya tinggi. Kalau kita memberi sedekah kepada orang fakir yang kita tidak kenal atau jauh dari kita, itu dapat pahala sedekah satu, ya, satu sedekah. Tapi kalau kita memberi nafkah kepada istri dan anak, pahalanya dua. Satu, pahala sedekah. Yang kedua, pahala menjaga keutuhan keluarga. Yang namanya keluarga utuh itu kan menyatu. Menyatu itu kan berarti tersambung. Maka menjaga kekompakan, kebersamaan dalam keluarga itu termasuk silaturahim. Jadi pahalanya itu pahala sedekah plus pahala silaturahim. Dan silaturahim itu pahalanya tinggi. Pahalanya besar. Kenapa besar? Kalau tidak dilakukan silaturahim, yang terjadi permusuhan. Permusuhan itu menyebabkan kehancuran. Kalau kita menghindari kehancuran, itu pahalanya tinggi. Ya. Terus, wa khairus sadaqati ala dhahri ghinan. Sedekah yang paling baik itu sedekah yang dilakukan oleh orang yang kaya, ya, yang merasa tidak butuh, ada kelebihan, ya, ada pendapatan yang lebih daripada yang dibutuhkan. Nah, kelebihannya itu yang diberikan, bukan mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Jadi kebutuhan sendiri sudah cukup, kelebihannya diberikan. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Kalau ada orang yang berusaha untuk tidak minta-minta, maka Allah akan memberi dia kemampuan tidak minta-minta. Jadi kalau misalnya orang cengeng, ya, mohon maaf saya bilang cengeng, terus aku kan kakakku kaya, aku minta kakakku aja deh. Itu banyak itu orang yang semacam itu. Sampai misalnya kakaknya itu laki-laki, adiknya itu minta-minta melulu pada kakaknya, dan mintanya banyak lagi, istrinya sampai kesel. Kok duitnya dikasih-kasihkan orang melulu gitu. Ya. Nah itu kalau ada orang yang udah keadaanku kayak apapun, aku berusaha untuk tidak minta, maka Allah akan membuat dia punya kemampuan untuk tidak minta-minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Kalau ada orang yang kepengen jadi kaya, Allah akan memberinya dia kekayaan. Nah, jadi ini kalau kita punya, kalau orang secara lahiriah, kalau kita punya obsesi untuk menjadi orang kaya, maka insya Allah kita menjadi kaya. Tapi bahasa obsesi itu kurang bagus. Ya. Yang bagus gimana? Kalau punya niat, punya maksud, ingin kaya, Allah akan menurutinya. Bahasanya orang yang tidak bertuhan, mereka mengatakan, kalau kamu punya obsesi kaya, maka kamu akan menjadi kaya. Itu kita tidak pakai yang itu. Ya. Lagi orang-orang kaya juga memiliki keunggulan. Karena mereka di samping menggunakan tenaga dan pikirannya untuk mencari pahala, ya, mereka juga bisa menggunakan hartanya untuk memperoleh pahala yang berlipat. Orang miskin tidak memiliki kesempatan ini karena mereka tidak memiliki kelebihan harta yang bisa diberikan kepada orang lain. Dulu saya pernah mempunyai penghasilan yang cukup lumayan. Terus ada kelebihan, lalu saya ikut teman yang punya showroom mobil bekas. Terus saya menawarkan, kalau ada mobil ditawarkan, kamu nggak punya duit untuk membayar, aku yang beli. Nanti kamu jual di sini, keuntungannya kita bagi dua. Nah, ternyata beberapa kali itu berhasil.
Tawarin, ini ada orang tawarin barang ini, mau nggak bayar? Saya bayar. Terus tidak lama kemudian laku, dapat keuntungan. Nah, istri saya komentarnya, oh ternyata duit itu bisa kerja ya. Duit itu bisa kerja sendiri, kita tinggal menerima keuntungannya. Nah ini orang kaya begitu. Orang kaya itu bisa mendapatkan keuntungan tanpa berbuat sesuatu, biarin aja duitnya yang bekerja. Nah, kalau orang itu bersedekah, itu kan yang bekerja duitnya. Nah, terus bersedekah pilih. Bersedekah mana yang bisa mendapatkan pahala berlipat-lipat. Terus bagaimana caranya? Itu kita pelajari sehingga duit yang kita punya itu kita suruh bekerja. Duit kamu lebih daripada di sakuku atau daripada di bank. Kerja ya, hasilkan pahala untukku. Sedekah. Nah, sedekahnya itu di jalan Allah, hanya mengharapkan ridho dari Allah. Itu pahalanya besar. Sama-sama misalnya nyumbang 1 juta atau bersedekah 1 juta. Kalau 1 juta diberikan kepada orang dengan harapan nanti aku mencalonkan jadi anggota DPR, kamu pilih aku ya dari di TPS. Itu bukan karena Allah tidak ada nilainya. Di akhirat itu 0. Ya. Di dunia ada nilainya. Ya, ada nilainya karena mungkin orang itu lalu mau nyoblos untuk saya. Tapi di akhirat nggak ada. Supaya ada bisa berlipat ganda di akhirat, itu caranya hanya karena Allah. Wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah. Riba itu artinya penambahan dari harta yang kita keluarkan. Misalnya kita pinjamkan kepada orang lain, terus bunganya 10% per bulan misalnya. Nah itu riba, artinya tambahan dari harta yang kita pinjamkan. Orang yang berusaha menggandakan atau membungakan atau mengembangkan hartanya dengan cara seperti itu, fala yarbu indallah. Menurut Allah itu tidak ada nilainya. Yang bernilai tinggi, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajallahi faulaika humul mudha'ifun. Zakatmu yang kamu itu hanya mengharapkan ridha Allah, itulah yang akan berlipat ganda hasilnya. Jadi kalau di Al-Quran disebutkan bahwa orang yang bersedekah itu pahalanya dilipatkan menjadi 700 kali, itu yang dilakukan di jalan Allah. Di jalan Allah itu artinya untuk kegiatan yang diridhoi oleh Allah dan hanya dalam rangka niatnya itu hanya untuk Allah saja, tidak untuk mengharapkan balasan, imbalan atau rasa terima kasih. Ya. Ayat ini populer sekali. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah di jalan Allah. Di jalan Allah itu harus berarti perang. Ya. Di jalan Allah misalnya, itu madrasah untuk mendidik anak-anak supaya imannya kuat. Aku menyumbang untuk anak yang tidak bisa bayar. Jadi datang ke kepala sekolahnya, Pak, siapa murid yang tidak bisa bayar? Oh ini Pak, ini nunggak 10 bulan, saya bayar. Nah, itu kegiatan fisabilillah di jalan Allah. Nah, orang yang bersedekah di jalan Allah semacam itu akan dilipat gandakan 700 kali. Untuk memahami kok bisa berlipat menjadi 700. Allah ngasih ilustrasi yang gampang sekali. Coba deh kamu tanam 1 biji gandum atau 1 biji padi. Kamu tanam, nanti tumbuh. Nanti kan kalau itu dapat pengairan yang bagus, itu akan membuahkan 700 butir padi. Jadi kamu nanam hanya 1, kamu hanya nanam aja. Yang membuat tumbuh Allah. Terus menjadi 700. Gampang. Jadi percayalah bahwa kalau
Allah itu bisa menggandakan hasil itu, contohnya gampang. Ya. Terus bahkan orang-orang yang kaya itu juga bisa mempekerjakan hartanya untuk menghasilkan pahala yang terus mengalir. Jadi aku kepingin duitku ini menghasilkan pahala yang terus menerus, untuk ada hasilnya, panennya terus menerus, bukan hanya sekali aja. Nah, itu namanya amal jariah. Ya. Rasulullah mengatakan, ini hadis ini juga populer, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang itu meninggal dunia, dia tidak bisa berbuat apa-apa, putus sudah. Tidak bisa berbuat apa-apa yang menghasilkan pahala. Tapi ada yang bisa dipekerjakan untuk menghasilkan pahala. Shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir pahalanya. Jadi aku punya duit 1 juta, ini untuk apa nih? Aku beliin karpet untuk musola. Nah, terus dibelikan karpet. Lalu setiap saat sholat di karpet itu, orang yang sholat dapat pahala, yang menyediakan karpetnya juga dapat pahala yang sama besarnya. Jadi memfasilitasi orang berbuat kebaikan, berbuat yang bisa bernilai ibadah atau bermanfaat untuk orang lain, itu pahalanya mengalir. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita jalani dan ilmu yang kita ajarkan. Karena kita mengajarkan, lalu orang mau melaksanakan, mempraktekkan ilmu kita. Setiap saat dia melakukan kegiatan itu, dia dapat pahala, dan kita yang memfasilitasi juga dapat pahala. Nah, awaladin, memfasilitasi dengan ilmu ya. Kalau yang ini memfasilitasi dengan ilmu. Awaladin sholihin yad'ulah, atau orang tua yang mendidik anaknya dengan baik menjadi anak soleh, terus dia berdoa untuk bapak ibunya. Nah, itu pahalanya juga masih bisa jalan meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Maka ini hendaknya mendorong kita untuk, satu, supaya kita makin kaya, ya. Kaya yang halal ya, bukan yang haram. Kita makin pinter supaya kita bisa mengajarkan kepada orang lain, dan kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, sehingga besok mau mendoakan kita. Lagi kelebihan orang kaya. Orang kaya juga memiliki kesempatan untuk memperoleh naungan di padang mahsyar. Jika dia mau bersedekah karena Allah semata. Jadi kalau ada orang bersedekah tidak karena orang lain, saking dia itu tidak ingin orang lain tahu, itu diibaratkan oleh Rasulullah, ibaratnya dia bersedekah pakai tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu. Itu ilustrasi saja. Jadi bersedekah orang lain nggak perlu tahu. Terus, kok kamu nggak pernah bersedekah? Diam aja lah, biarin aja. Yang tahu kan aku, yang tahu Allah gitu. Dan aku tidak perlu diketahui oleh orang lain. Nah, Rasulullah menyebut ada 7 kelompok orang yang besok di padang mahsyar itu mendapatkan naungan sehingga tidak kepanasan di padang mahsyar. Ada 7, salah satu di antaranya adalah orang yang warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah, fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, dia merahasiakannya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sehingga satu tangan yang bersedekah tapi tangan yang satu tidak mengetahuinya. Ini ada 7 ya. 1, orang pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam kegiatan ibadah dan Allah, mulai dari anak-anak sampai dewasa itu beribadah terus, dan orang yang selalu hatinya itu terikat inginnya ke masjid. Masjid itu hanya tempat sujud. Bisa juga kalau misalnya menyusun jadwal kegiatan itu selalu disadari nanti sholat zuhurnya di mana, sholat asarnya di mana. Jadi jadwal kegiatan itu, sholatnya itu selalu ada alokasi waktunya yang tidak menunda-nunda. Nah, itu kemudian dua orang yang saling menyukai karena Allah. Nah, terus kemudian orang yang
diajak berbuat mesum tapi dia menolak. Terus kemudian satu lagi, orang yang suka zikir kepada Allah tidak karena orang lain tapi betul-betul karena Allah, sehingga dia menangis sendirian, tidak diketahui oleh orang lain. Lagi, orang kaya itu juga bisa menggunakan hartanya untuk menjauhkan diri dari siksa neraka. Jadi harta yang di spend, ya, yang dikeluarkan itu bisa menjadi perisai dari neraka. Itu apa? Itu dijanjikan oleh Allah, wa sayujannabuhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka. Allah akan menjauhkan neraka dari orang yang bertakwa yang mau berzakat. Ya, takwanya mesti ada, takwa dan mau berzakat. Nah, lagi berbeda dengan orang miskin, orang kaya juga bisa menggunakan hartanya untuk membangun rumah di surga. Jadi kalau yang banyak kan, wah, kita punya duit sekian ini, enaknya dipakai untuk apa? Beli aset aja, beli tanah aja, beli rumah di suatu komplek perumahan. Terus tidak ditinggali. Kenapa nggak ditinggali? Ya itu investasi lah, gitu. Nah itu kita sering mendapatkan di Jakarta ini komplek perumahan, beberapa rumah kosong sampai rusak, nggak pernah ditinggali. Karena apa? Orangnya sudah punya rumah sendiri yang ditinggali, bahkan anak-anak sudah punya, dia membeli di situ. Katanya supaya nanti ada semacam tabungan, suatu saat kalau butuh itu dijual, harga tanahnya akan naik terus. Ya kalau dia mati ditinggal juga. Tapi alangkah baiknya bukan dipakai untuk membangun rumah yang kemudian tidak dipakai dan ditinggal mati. Lebih baik duit ini dipakai untuk membangun rumah di surga. Caranya gimana? Bikin masjid. Ya. Man bana lillahi masjidan mimalihi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang mau membangun masjid karena Allah dengan menggunakan hartanya, ya, mimalihi, dengan menggunakan hartanya, maka Allah membangunkan untuk dia rumah di surga. Hadis ini riwayatnya banyak. Ada yang diriwayatkan oleh Bukhari, ada yang oleh Muslim. Sahabat yang menceritakan ini, yang saya kutip ini Ali bin Abi Thalib, ada yang dari Utsman, ada yang dari sahabat-sahabat lain. Saya memilih ini karena teksnya di situ ada min malihi, dari hartanya. Ya. Kalau ada banyak hadis, maka kalau misalnya ada salah satu hadis, saya maksud banyak begini, teksnya sama, mirip-mirip, teksnya sama atau mirip-mirip, kemudian diriwayatkan oleh orang-orang ini namanya periwayat yang beruntun dari orang itu sampai ke Nabi, itu namanya sanad. Ya. Misalnya sanadnya kurang kuat, tapi kalau ada hadis yang lain, apalagi banyak, yang serupa, artinya itu serupa dengan itu, tapi bernilai sahih, maka yang kurang sahih ini terangkat menjadi sahih. Ya. Itu namanya sahih li ghairihi, menjadi sahih karena ditopang, ditunjang, didukung oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Nah, meskipun saya mengambil dari riwayat Ibnu Majah yang tidak sekuat Bukhari, tapi ini teksnya serupa dengan hadis-hadis yang lain yang sahih. Dengan demikian, beruntunglah orang-orang yang soleh yang memiliki harta yang halal, sehingga mereka bisa memanfaatkan hartanya untuk mencari kebaikan-kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Ada anjuran oleh Rasulullah kepada Amr bin As. Amr bin As itu dulu memusuhi Nabi dan para sahabat. Bahkan adiknya dia yang masuk Islam, dia siksa. Adiknya yang mengungsi sampai ke Habasyah. Habasyah itu sekarang termasuk Ethiopia. Itu ketika mengungsi disusul oleh Amr supaya raja yang ditumpangi itu mengusir mereka. Suruh pulang aja. Supaya nanti bisa disiksa lagi.
tapi rajanya melindungi. Nah, tapi Amr ini pada tahun ke-6 Hijrah masuk Islam. Ya, masuk Islam, dan dia itu dulu tokoh Quraisy yang kejam terhadap orang Islam, karena memang jagoan dia, jagoan perang. Jagoan perang itu kan ada kesombongan. Tapi setelah masuk Islam, itu dianjurkan oleh Allah menggunakan kemampuan perangnya itu untuk maju ke medan perang di jalan Allah. Nah, terus Rasulullah menganjurkan dia untuk perang. Ni'mal mal as-salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang bagus, yang halal, dimiliki oleh orang yang solih. Jadi kita usahakan kita solih, kita memperoleh harta yang solih, yang halal dan baik. Nah, itu harta yang baik. Maka wajarlah dan diperbolehkan jika kita mengiri kepada orang lain, itu umumnya tidak boleh. Tapi ada dua macam yang kita boleh iri, ya. Dalam arti menginginkan supaya kita seperti dia. Jadi bukan iri yang tidak boleh itu. Ada orang mempunyai kenikmatan, mempunyai sesuatu kebaikan, terus orang lain menghendaki itu lepas dari dia, itu iri yang tidak boleh. Iri yang boleh, ada orang baik, terus kemudian aku ingin meniru dia, nah, itu tanpa merugikan dia. Nah, itu iri yang boleh. Nah, itu ada dua macam. Rasulullah menyebut la hasada illa fitnataini. Rajulun atahullahu malan fasullita ala halakihi fil haqq. Tidak ada keinginan seperti orang lain yang diizinkan kecuali dua. Yang pertama, kalau kita melihat ada seseorang mempunyai harta banyak, kemudian dia gunakan harta itu untuk kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Jadi untuk nyumbang masjid, untuk nyumbang madrasah, nyumbang pesantren, untuk mengurusi anak yatim dan sebagainya, itu wah, aku kepengen seperti dia, duitku banyak, saya gunakan untuk itu. Nah, ini kan berarti mendorong kita untuk kaya. Yang satu lagi, wa rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang mempunyai ilmu banyak kemudian dia memutuskan hal-hal sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain dengan ilmu tadi, dan dia mengajarkannya. Jadi para dosen, para guru itu beruntung sekali. Ya. Dia memperhatikan keunggulan orang-orang kaya tersebut, maka selayaknya kita yang kebetulan diberi kekayaan oleh Allah memanfaatkan kekayaan kita secara optimal untuk memperoleh keuntungan di akhirat kelak. Misalnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan di jalan Allah, untuk menolong orang-orang yang kesulitan, dan untuk membangun tempat tinggal di surga dengan membangun masjid tadi. Ini nasihatnya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah kehidupan yang nyaman di akhirat dengan menggunakan apa yang kamu miliki di sini. Jadi kekayaanmu di sini, otoritasmu di sini, gunakan untuk mencari, untuk memperoleh kehidupan yang nyaman di akhirat, yaitu di surga. Walatan sanasi bagaimana dunia, tentu jangan lupa kebutuhanmu di dunia ini. Jadi tidak lalu bersedekah tapi dirinya sendiri kesulitan, enggak. Dirinya sendiri sudah cukup, terus kita mencari kelebihan itu untuk dipakai untuk kebaikan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Bukankah kita ini sehat, yang memberi kita kesehatan juga Allah? Bukankah kita selama ini dapat rezeki juga Allah yang menuntun kita dan sebagainya? Nah, dan agar Allah memberi kita rezeki yang banyak, kita manfaatkan waktu kita dengan baik dan efisien.